duit 800 aing geus kana meja hiji deui dicokot 500 gitu. Geus pulang dipoto urang mah balik we geus kitu mah. Meminta maaf atas kegaduhan video saya yang kemarin viral. Assalamualaikum warga, apa kabarnya nih hari ini? Mudah-mudahan pada baik-baik ya, amin. Warga, berjumpa kembali seperti biasa dengan kita Empo Mochika pada hari Sabtu tanggal 17 Januari tahun 2026. Kagak berasa ya udah 17 hari aja kita berada di tahun yang baru ini. Sehat? Pada sehat kalian? Hujan kagak? Masih hujan kagak di daerah kalian ya? Coba video Empo ini udah nyampe pada ke daerah mana aja, siapa aja nih yang hadir nonton video Empo, sok absen begitu kan. Oke warga, kita kembali ke HP. Warga, kalian di sini ada yang mendapatkan BLT kagak? Dari pemerintah itu yang apa? Bantuan langsung tunai ya, duit, bahkan ada juga kan selain duit juga katanya sembako, terus ada juga bantuan PIP atau buat pelajar begitu kan. Sekarang kan udah mulai banyak ya PIP KIP kayak begitu. Nah kali ini tuh Empo ingin membahas terkait BLT, bantuan langsung tunai warga yang sebesar 900.000. Itu kan di daerah-daerah mah udah pada pencairan warga ya. Di sini ada yang menarik. Si ibu-ibu 3 orang disuruh klarifikasi. Ya, disuruh klarifikasi terkait dia sedang mengobrol bercerita tentang BLT. Kok bisa, Po? Bisa. Yuk, kita langsung aja nonton video klarifikasi dari si ibu tersebut. Emang kenapa sih? Ada apa? Kok bisa sampai-sampai si ibu ini klarifikasi? Dan di sini Empo juga ingin mengajak kalian, reaksi kalian bagaimana nih tentang video tersebut, begitu kan? Adakah intimidasi? Adakah memang secara ikhlas dan sukarela dari si ibunya? Nah, ini dia. Yuk cus. Meminta maaf atas kegaduhan video saya yang kemarin viral. Pada saat itu saya tidak tahu di video dan dibuat konten. Mengenai uang tersebut bukan potongan, tapi saya memberikan dengan sadar dan ikhlas untuk mereka yang tidak kebagian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar dulu warga nih ya. Boleh kagak sih itu kamera dibalikan ke belakang? Ke belakang kameranya boleh kagak sih dibalikan? Sepertinya ada orang yang sedang memegang teks. Soalnya kelihatan kayak si ibu kan kayak ngebaca begini ya. Pada hari itu gitu kan. Aduh, kebiasaan lu pada ya. Lagu lama. Alasan memotong duit BLT dengan alasan klasik. Udah basi. Ya. Untuk warga yang tidak mendapatkan. Untuk warga yang tidak mendapatkan BLT. Jadi kita potong dari yang mendapatkan 500.000. Gede banget tuh potongnya. Kalau untuk memberikan kepada warga yang tidak mendapatkan, istilah kata patungan para sukarela nih ya, yang mendapatkan ini bantuan seikhlasnya dari si ibunya. Ya walaupun di video ini si ibu ngomong, dalam keadaan sadar dan ikhlas saya memberikan uang tersebut. Si ibu baik banget warga ya, kalau emang bener nih ya. Dia dapat 900.000, sedangkan posisinya kita lihat lah ya, si ibu ini tuh sama kayak Empo gitu, kelas-kelas menengah ke bawah lah begitu kan ya. Udah pada tua. Nah, lihat udah pada tua. Dapat 900.000 nih. Ya udah deh buat gua 400, 500 buat itu deh buat yang kagak dapat. Logika aja warga, logika. Ya. Padahal baik banget gitu berarti si ibunya ya. Dan yang lucunya lagi ya, biasanya nih alasan tidak merata yang dapat dipotong ya. Untuk yang tidak dapat ya iyalah, gimana mau merata? Biasanya yang pada dapat itu saudara-saudara lu pada.
para perangkat desanya, bahkan mandor-mandornya, saudara-saudara mandornya, saudara-saudara perangkat desanya. Real loh kayak begitu. Coba ada nggak warga nih, gua tanya sama lu, di daerah lu pada nih yang dapat BLT kayak gitu, tetap ya kalau kagak golongan orang tuanya, teman-teman dekatnya, keluarganya, maksudnya gitu, teman-teman dekatnya. Sama enggak? Soalnya itu udah bukan hal yang tabu ya, udah marak seperti itu. Saudara deket gua dulu deh, teman-teman deket gua dulu deh yang dapat. Padahal mereka itu tutup mata dengan banyaknya warga dia sendiri yang memang benar-benar kesulitan. Oh, dosa sih ya Bapak, Ibu, Mararaneh ya, hei perangkat-perangkat desa yang berada di sana, dosa lu. Ya itu bukan hak lu pada. Bukan juga hak orang yang tidak mendapatkan bantuan. Ini tuh udah rezekinya si ibu, haknya si ibu. 900.000 ya lu kasih 900.000, kagak usah ada dipotong-potong. Udah pada kagak mikirin dosa, mikirinnya perut mulu, dunia mulu. Heran. Kita lihat ya, ini tuh sebenarnya di daerah mana warga. Kita baca nih captionnya. Video yang sempat viral di media sosial terkait dugaan pemotongan BLT di Kampung Cicalobak, Desa Karangwangi, Mekarmukti, Garut. Tuh, menarasikan bahwa dana bantuan tersebut dipotong sebesar 500.000 oleh oknum aparat desa. Tuh kan, namun melalui unggahannya terbaru akun Ahmad Sleding, Ibu Nana mengklarifikasi, ia menegaskan bahwa uang tersebut bukan dipotong melainkan diberikan secara sadar dan ikhlas. Dalam kondisi tersebut, itu ia juga mengaku bahwa sebelumnya tidak tahu jika dirinya direkam. Intimidasi lagi, pada senang-senang amat loh aparat-aparat desa mengintimidasi rakyatnya kemarin yang si Holis. Ya, diintimidasi, untung orangnya berani kalau si Holis. Ya, walaupun berakhir dia dirujak netizen dengan adabnya dan kelakuannya. Sekarang ini nongol lagi si ibu. Abang, kata gua mah ini mah ada intimidasi. Gak mungkin gak ada intimidasi. Lihat dari tata cara tatap matanya si ibu tuh ya, ke depan. Beda saat si ibu tersebut ini tuh membahas terkait bagaimana dia mendapatkan uang bantuan tersebut. Beda, lepas, nyantai, ringan, gitu. Ya, kita cek kolom komentar dulu sebelum kita lanjut ke video yang mana sih si ibu ini yang videonya mengharuskan dia klarifikasi nanti ya. Cek kolom komentar. Pak Deddy nih, kayaknya diintimidasi, masa iya bantuan dipotong malah klarifikasi minta maaf. Nah, betul. Satu tuh, sama kayak Mpok. Roman-romannya diintimidasi. Ih, ibu hebat banget, ikhlas masih 500.000 cuma-cuma. Pak Deddy nih, Pak Deddy ada yang intimidasi. Betul, 2, sama, sesuai dengan yang apa Mpok pikirkan. Kemarin aku dapat bantuan dari pemerintah sebesar 900.000. Pak RT ngomong, ntar ada potongan ya 100.000 buat uang capek. Nanti kalau ada yang tanya itu potongan apa? Bilang aja nggak ada potongan, saya inisiatif sendiri ngasih 100.000 buat RT. Kalau nggak ngomong begitu besok-besok nggak bakal dapat bantuan lagi. Gue diancam begitu, anjir. Tetangga gue juga sama. Dari Teh Ririn. Teh Ririn, RT mana itu coba Nah, pada kayak begitu kan. RT bukannya sekarang juga udah digaji ya? RT kan sekarang udah digaji kan, lumayan kan? Pada kebiasaan lu, pada doyan rezeki orang. Aduh. Nyampe ngajarin, nyampe diancam. Ya. Bahkan nih ya, Empok juga mohon maaf nih ya. Ini Empok nih, kejadian yang ada di Empok nih ya, di nenek Empok. Nenek Empok cerita. Namanya dia mendapatkan bantuan dulu ya, sebelum yang sekarang-sekarang. Dulu mendapatkan nama bantuan. Nama lengkapnya nama nenek gua. Semuanya nama nenek gua. Termasuk nik dan lain-lain. Karena dia nenek-nenek begitu kan, sama mandornya dibilang, ini mah bukan nama nenek gua lah, jangan disebutkan. Bukan nama ibu ini, ibu katanya bukan, ini mah nama orang lain, beda orang, katanya begitu, beda orang. Padahal nenek gue itu tiap ini tuh dapat terus warga bantuan tersebut tuh. Nenek udah jompo. Giran ganti aparat desa baru tuh, mandornya ngomong begitu. Ini mah bukan nama ibu katanya, tapi nama orang lain. Namanya sama. Cuman sangat disayangkan namanya di pedesaan, di perkampungan gitu kan. Masih banyak orang tuh rasa ketakutan, tertekan. Jadinya ya udahlah ikhlaskan.
diserahkan sama Allah. Kalau emang itu memang rezeki gua terus diambil, nanti ajalah dipertaruhkan di akhirat begitu. Karena apa? Karena mereka-mereka itu pada belum bisa speak up ya, masih ada rasa takut. Mudah-mudahan jangan ada lagi kayak begini. Oke, lanjut warga ya. Sebenarnya video yang mana sih Po yang membuat viral, bahkan si ibu ini tuh harus mengklarifikasi ya, boleh dalam tanda kutip mah gua curiga-curiga seujon ini tuh diintimidasi. Nah, ini dia videonya. Yuk cus. Kartu benihnya teh foto KTP, tuluy foto asli jeung fotokopi. Tuluy foto non kakak fotokopina. Tadi asongkeun ka pegawai pos teh. Taku pegawai pos teh di cokot weh HK jeung KTP fotokopi. Nah, anu asli nama bikin di ka urang jeung duit jeung kartu anu panggilan ti manehna jepret we dipoto nyakal mas 800 da jeung setor teh amerenya ka ditu geus eta mah bikin ka pegawai desa KTP na urang duit kan ngameja ieu teh bikin deui ka pegawai desa. Tapi pegawai desa teh dicokot 500 bikin 400 ka urang jeung KTP asli urang. Anu surat di pos mah ditahan di manehna kitu. eta teh pang waktu prosedur nyokot duit teh kitu nya. Jadi pegawai pos mah meureun teu apaleun meureunnya jiga na teh. Katingalieun harene. Katingalieun apa deukeut. Dia pegawai pos ti luar. Diukna teh ieu. Ieu nya ngarep ngidul, ieu nya ngarep ngulon. Jadi pajuru-juru tapi dia teh asumkeun kana nya kan. Pas urang geus nerima Dibilangan duit teh 10, sok teuneun kana laci. Heeh. Bilang deui 48, sok ka urang jeung KTP asli 500 potong. Kitu eta teh da meureun supaya urang eta aya tembongkeun ka ditu bari jepret we dipoto. dipoto dirangkep supaya KTP na naon jeung duit. Foto jeung urang. Duit 800 aing geus kana meja hiji deui dicokot 500. Gitu. Geus pulang dipoto Urang mah balik we geus kitu mah. Oh, saya balik. Teu nana tangan dah. Teu. Ikeun kartu. Nah warga, jadi Empok coba translate ke bahasa Indonesia ya. Ambil intinya aja. Jadi nih prosedurnya tuh katanya nih si ibu ini tuh memberikan fotokopi KTP, fotokopi kakak beserta KTP dan kakak aslinya. Terus diberikanlah tuh ke pegawai pos terkait berkas-berkas yang persyaratan yang untuk menebus BLT tersebut tuh. Setelah mendapatkan, terus diberikanlah tuh sama si petugas kantor pos tersebut ke si ibu uang sebanyak 900.000 beserta persyaratannya seperti KTP dan KK, terus jepret dipoto katanya untuk dokumentasi kali ya kan. Nah setelah selesai itu duitnya diambil lagi tuh sama si petugas kantor pos. Habis diambil lagi diserahkanlah tuh ke si perangkat atau aparat desanya. Nah di situ dihitung sama si aparat desanya, diambil 500.000 ditaruh dan 400.000-nya diberikan kepada si ibu yang mendapatkan BLT tersebut. Katanya di disclaimer sama si ibu ini mungkin petugas posnya tidak tahu kali ya katanya. Nggak tahu dah kalau soal itu mah, tapi kata si ibu tapi deketan kok katanya mejanya, bahkan si petugas posnya juga melihat kalau aparat desa tersebut ini mengambil uang sebesar 500.000 di hadapan petugas pekerja pos ini. Nah, warga, apakah di sini ada persekongkolan antara petugas kantor posnya dengan aparat desanya? Ya, jatuhnya mah pungli ya, ini pungutan liar bahkan begitu. Bahkan si ibunya juga tidak tanda tangan. Bukannya itu tuh wajib tanda tangan ya ketika menerima BLT tersebut tuh. Soalnya bukan apa-apa nih. Nenek Empo ini penerima BLT. Cuman tadi juga Empo udah jelaskan kan, pernah ada nakal aparat desa ketika nama Nenek Empo ada, dibilang ini mah bukan nama ibu, katanya nama orang lain, beda orang. Padahal jelas nicknya sama, namanya sama. Cuman karena mereka udah tua, udah jompo, dan ada rasa ketakutan dan mungkin ya kurang begitu mengerti, iya aja, akhirnya udah pulang dengan tangan kosong. Nah ini kayak begini nih warga yang membuat viral, nyampe si ibu tersebut itu harus klarifikasi bertiga-tiga tuh ya kan. Klarifikasinya juga romanya mah ada intimidasi ini mah ya.
Pak Dedi, aduh, Pak Dedi ini bagaimana ya? Ternyata masih banyak aja Pak Dedi, aparat-aparat desa, pejabat-pejabat yang di bawahnya itu masih nakal itu banyak ya, pada kagak ada takut-takutnya. Padahal Mama Pak Dedi Mulyadi itu udah sering begitu kan ya, dicolek-colek terkait aparat-aparat desa itu ya, gara-gara kelakuan satu oknum perangkat desa, aparat desa, nama kepala desa atau nama lurah jadi jelek kan. Aduh, tolong nih ya buat kalian-kalian nih, tolong bisa nih buat para aparat-aparat desa begitu kan, kerja yang jujur coy, pikirin mah akhirat, jangan cuma mikirin duniawi. Lu makan bukan makan hak lu, itu ngemakan hak orang, dosa ya. Banyak kok kejadian seperti itu, apalagi di pedalaman-pedalaman, di pedesaan-pedesaan ya, yang masih banyak mendapatkan BLT tersebut. Itu tuh orang ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah jompo, yang sudah pada nenek-nenek, udah pada kakek-kakek, yang sudah pada tua-tua renta begitu kan, banyak dikerjain sama para aparat-aparat desa, dibohong-bohongin. Kasian ya Allah ya Robi ya, bukannya mengayomi gitu ya. Sama satu lagi, kalau sekali ada bantuan dari pemerintah berupa BLT atau apapun itu, jangan saudara kalian melulu yang kalian daftarin, saudara kalian, teman dekat kalian, sahabat kalian yang didaftarin, yang kehidupannya mampu, mobilnya ngajegrek, motor ngajegrek, imah gedong sigrong ya, pada dapat bantuan BLT. Giliran nenek-nenek yang memiliki rumah reyot, badannya udah reyot, makan tiba sama garam, kadang itu juga kadang makan kadang kagak, malah kagak dapat. Sekalinya ada yang dapat, orang susah, orang kecil, dibego-begoin, dibohong-bohongin. Bilang aja ya, ikhlas dengan sadar. Ini potongan saya berikan untuk siapa? Untuk mereka yang tidak mendapatkan bantuan. Aima gemes, kadang warga gemes sama orang-orang kayak begitu tuh. Pengen gue ulek tuh ya. Nih kalau kata si Panji mah nih ya. Gemes beneran. Ya kan? Janganlah kalian ini mencalonkan diri untuk mengambil kekayaan tersendiri. Ya. Kalau emang niat lu pada untuk mengambil kekayaan sendiri gitu kan, daripada merugikan banyak orang, daripada lu nambah-nambah dosa makin banyak, udah mendingan kagak usah nyalon. Apalagi kalau memiliki harta benda yang sangat kurang ibaratnya ya, udah pakai aja buat usaha, buat hidup lu sendiri, daripada lu mencalon-calon jabatan ujung-ujungnya untuk menutupi modal lu ngambilin, lu korupsiin dari hak-hak orang yang harusnya didapatkan. Heran gua mah ya. Warga gua di hari Sabtu ini harusnya weekend happy malah jadi emosi kenapa Empo mengangkat terkait pemberitaan ini, karena Empo merasakan, karena Empo juga memiliki nenek-nenek yang yang mendapatkan bantuan BLT begitu kan, pernah dikerjain sama aparat desanya. Cuman sayangnya Empo di sini ada di Bekasi, kagak ada di daerah sono, di daerah kampung halaman Empo. Coba kalau Empo ada di kampung halaman Empo, gua acak-acak itu yang ngomong ini bukan punya ibu beda orang, gua acak-acak, gua uwel sebel ya. Emosi gua kan warga, ya Allah, mentang-mentang gua kagak jalan-jalan, ini orang hujan di luar gitu kan, para becek, males gua mau jalan-jalannya juga. Oke lah warga, mungkin cukup sekian dulu dari Empo ya. Cobalah kalian ya, boleh berkomen-komen gitu kan, di daerah kalian juga ada nggak sama seperti ini. Kalau ada, udah sekarang mah zaman yang nggak usah takut viralkan. Kalau diintimidasi, viralkan balik ya. Zaman sekarang mah mumpung kita memiliki gubernur yang aktif di media sosial ya, viralin. Misalkan gua duit diambil nih, bikin video viralin. Ketika datang aparat desa atau RT RW setempatnya mengintimidasi, viralin lagi, kagak usah takut ya. Beneran, kalau di gua mah tuman, soalnya biar jangan banyak lagi korban-korban orang-orang, rakyat-rakyat kecil malah ditindas lagi sama mereka-mereka begitu kan. Duit kagak seberapa, dipotong-potong, buat apa? Untuk ujungnya ntar poya-poya lu buat beli makan bakso, pizza, buat beli apa. Padahal bagi orang susah tersebut itu duit 500.000 tuh sangat-sangat membutuhkan, bisa cukup untuk 1 bulan mungkin ya, dipaksa-paksain, bahkan bisa buat beli beras, buat beli garam. Dasar. Udah ya warga ya, terima kasih banyak nih, mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Kalau ada kata-kata yang kurang sopan, yang kasar, jangan kalian ambil
Ya, ambil aja segi positifnya, segi negatifnya dibuang jauh-jauh begitu ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sehat-sehat buat kita semua ya. Bye.